lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Teman-teman sahabat seruput, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Hari ini kita mau bahas bisnis kekinian, yaitu bisnis seputar es kopi. Mau tahu tamu kita siapa? Nah, hari ini kita kedatangan dua orang kakak beradik yang hebat banget mengembangkan bisnis es kopi. Tapi sebelumnya saya ingetin, dia ada di bawah ini. Nah, jangan lupa sahabat seruput, subscribe YouTube channel Rio Christian ada di bawah ini. Selalu ditunggu like-nya, selalu ditunggu komennya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk setiap episode yang menurut sahabat seruput sangat menginspirasi, please tolong dibagiin, di-share ke semua orang sehingga semua orang mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight dari acara Ngopi Seru. Nggak perlu banyak lebar, tamu kita kali ini adalah founder dari Ngopi Es Kocok. Bener ya bro namanya? Es Kocok. Oh salah. Gue ingetnya ngocok mulu soalnya. Ya, tamu kita kali ini adalah founder dari Ngocok Es Kopi, yaitu Arya dan Sandita. Thank you bro udah hadir di acara Ngopi Seru. Ini ada permintaan dari teman-teman sahabat seruput. Jadi netizennya kita nih, fans beratnya acara Ngopi Seru kita sebut sahabat seruput. Jadi mereka bilang, tolong dong siapa nih owner yang usahanya kekinian terkait bisnis kopi. Kalau coffee shop biasa udah banyak lah. Nah akhirnya kita dapat, oh iya, kenapa nggak coba untuk ngocok es kopi yang kita tampilkan di sini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ada ritualnya bro. Ritualnya adalah tos kopi. Tapi sekarang kita rubah dikit. Kenapa? Ngocok kopi ini. Ya kan? Ritualnya sahabat seruput adalah ngocok es kopi. Ya kan? Karena judulnya ini keren banget loh. Capek yang ngocok sendiri. Sini aku kocokin, lihat sahabat seruput. Keren kan? Nah, kita ngocok dulu bro. Ini ritualnya kita yang baru nih. Jadi sistemnya gimana bro? Dikocok dulu, kocoknya bebas. Kocoknya bebas. Bebas, tergantung selera. Kayaknya bebas. Sampai lemes ya. Ini berarti yang mempengaruhi rasa ya? Iya, nanti kita jelasin di belakang. Oh, kenapa dikocok? Oke. Ini yang belajar dikerjain sahabat seruput. Kalau beli ngocok es kopi ya kan, udah langsung selesai yang dikocok sendiri. Boleh nggak gue cobain? Ngocok es kopi enak banget sahabat seruput. Itu cuma gue dengar ceritanya aja. Kalau mau nyobain silahkan datang ke outletnya yang ngocok es kopi. Tos dulu dong, tetap wajib tos. Habis ngocok tos ya? Iya. Tapi gue mau nanya Sanita, kenapa punya lu kecil banget? Apa lu berhemat karena corona? Dan spesial nih. Gimana? Ini spesial edisi tanggal 2. Spesial edisi tanggal 2. Oke. Ngocok tanggal 2. Jadi kita buat ada edisi khusus tanggal 2. Itu berlaku dari tanggal 20 sampai tanggal 30 10 hari. 20 sampai tanggal 30. Oke. Nah, itu jadinya kita keluarin pada saat-saat mereka lagi bokeh. Jadi itu lagi bokeh dan masih tetap pengen ngocok. Ya, Dia bisa beli yang kecil. harganya juga beda. Oh harganya beda. Lebih murah. Oh keren. Jadi Itu bagian dari inovasi kalian. Ya, sahabat seruput, keren kan? Belum kita bahas apa-apa aja, udah dapat pembelajaran. Itu dia bikin yang smallnya lebih kecil, ya kan? Untuk apa? Untuk menggrab customer yang lagi tanggal tua nggak punya duit banyak, datang tanggal 20 sampai tanggal 30. Ya. Di semua outlet. Di semua outlet. Oke, lu datangin dah. Mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 di semua outlet. Ngocok es kopi, lu dapet yang small masih tetap bisa tujuannya ngocok dan enak. Cukup promosi kan? Oke, sekarang kita serius. Lu berdua adik kakak beda berapa tahun sih? Beda 2 tahun. Tapi Nah. gedean dia. Badannya. Oh badannya. Gedean dia. Umur tetap tuan Arya. Sandita daripada Arya. Oke, cerita dong. Tahun berapa sih lu berdua sejarahnya bikin konsep ngocok es kopi ini? Sejarahnya kita udah hampir 2018. 2018 lu bangun, oke? Jadi awal 2018 sekitar bulan Maret ya. Kita bangun brand ini. Sebenarnya sebelumnya itu kita nggak langsung buat ini ya. Jadi banyak perjalanan sebelumnya bisnis kita. Jadi kenapa kita bisa ambil ngocok es kopi? Perjalanan panjang sebenarnya. Aku boleh cerita? Boleh dong, biar generasi milenial sampai seruput bisa dapat insight. Jadi kita berdua dari awal emang dari keluarga
pengusaha, dia bilang. Oke. Basic pengusaha semua. Terus dia SMA, dari SMA sih kita berdua bisnis bareng dari SMA dan mikir dari bisnis jualan dari kecil-kecilan semua karena emang pinginnya basic di awal pinginnya ke depan aku pingin jadi pengusaha. Kan terlalu banyak mentor-mentor sih ngeliatnya di internet, gue lihat pengusaha muda enak ya. Sering ikut seminar sih. Jadi di SMA kelas 1 SMA kelas 2 yang lain mainnya kemana, kita mainnya ke seminar. Serius? Seminar. Udah seminar, itu udah pengen tahu karena udah mindsetnya mau jadi pengusaha. Oke. Nah itu Pikirannya jadi pengusaha. Jadi dari sana kita ikut seminar terus kita harus out of the box. Jadi kita ajaran terus coba deh action dulu, resiko belakangan kan itu modal sebenarnya nggak ada. Dulu nggak ada modal. Ya kan ada modal karena kita masih sekolah dan uang jajan tuh masih minta kan. Ya, masih SMA. Masih minta. Jadi mau minjam sama orang tua boleh. Kan belum percaya kan kita masih sekolahnya udah benerin sekolah dulu. Jadi ada uang saku, kumpul-kumpul kita coba dulu. Dulu ingatnya kita jualan gelang. Pertama kali banget kita nyoba bisnis gelang. Iya, asal jualan, habis itu kok enak ya dapat duit. Dari sana enak ya dapat duit ya, coba lagi. Nah, habis itu kita jualan, kita pernah ternak lele. Pas itu aku masih kuliah, dia masih SMA ya. Ternak lele. Karena di kampung kan, bulan kampung aku kan di negara, ya kan. Bulan ada lahan sedikit, kita coba yuk ternak lele. Karena kebanyakan baca buku. Mau praktek ya, Wah enak sih ya. Coba deh. Kita ternak lele, jalan, bangkrut. Nggak dapat untung. Bangkrut pertama loh ya. Bangkrut pertama. Oke. Lalu akhirnya kita coba lagi, mungkin kurang banyak nih. Kita kan nggak tahu dulu Iya. gimana bisnisnya udah kan, belum tahu kan. Jadi coba deh kita buat kolam lagi. Mungkin pemasarannya kurang, coba dijual. Akhirnya perjalanan menjual ikan. Perjalanan panjang. Akhirnya pas itu aku mau skripsi ya. Pas mau skripsi. Karena orang tua udah mikir, kamu skripsi apa enggak sih nih? Udah bapak di rumah terus, di kampung terus. Ya udah, sedangkan aku mau panen lele sebenarnya Mas Rio. Itu mau panen lele kan, lagi seminggu mau panen sebenarnya. Gimana? Kalau nggak lanjutin nih skripsi, nggak bisa wisuda. Durhaka. Orang tua ya, udah kebayarin nih. Udah, sedangkan ikan udah gede banget nih. Udah gede banget ikannya, mau dipanen nggak? Ya udah deh, mau nggak mau dari kasihan orang tua juga. Udah balik dari pasar, lanjutin skripsi, terpaksa kita obrol ikannya. Harga murah, karena kegedean saya sih. Ya, Gak mau. Itu lebih murah aja. Gue tahu. Oke. udah habis itu udah lanjutin, udah beres skripsi, pikir entar mau tamat mau wisuda nih masa mau jadi kita nggak ngasilin apa-apa gitu. Pinginnya karena dari awal tamat kuliah yang sudah punya usaha. Kita belum usaha apa ya, kita belum tahu punya usaha apa. Jadi kita ingat punya tabungan dulu 9 juta, 8 juta, 9 juta kalau nggak salah. Jadi coba, pingin usaha kuliner dulu. Buat ayam lalapan. Oke. Ayam lalapan. Aku lewat kan di daerah jalan ada di kontrakan. Ini kan di kontrakan dulu. Ini awalnya yang lalapan. Awalnya lalapan pinginnya. Pokoknya asal jualan nggak tahu Iya. mau profit berapa, mau gimana yang pinginnya Jualan. usaha muda jualan apa gitu. Kita coba di kontrak. Udah kontrak berarti karena murah kan, kecil. Tapi kondisinya hancur. Udah senang banget, udah bisa kontrak tempat kan. Kita jalan mau buat apa ya? Kita nggak bisa masak, baru sadar nih kita nggak bisa masak. Bisa masak. Wah, kapan kita ngontrak? Udah bayar. Kontrak aku udah bayar. Iya. 9 juta. 9 juta. Gila. Tapi ternyata gak bisa masak. Nggak masak, kita kebanyakan seminar. Sewa dulu, pikirin belakangan mau buat apa kan itu. Dan kita sewa, buat apa ya? Kita mikir 2 bulan, kita waktu mau buat apa? Jadi kontrakannya 2 Wah, bulan. harganya udah jalan tuh 2 bulan. Jalan, tapi buat. Tapi kontrak setahun, karena punya uang segitu kan? Iya. Udah apa ya? Karena kebetulan dia suka game kan, suka game Itu cuma main PS. Suka PS. Oh, bisa. Saya juga suka. Aku nggak bisa, aku sukanya duitnya aja. Habis itu, mana coba nih? Karena lihat kan sekarang dia suka game. Habis itu kalau game kita nggak ada produksi apa, tinggal nyewain kan, di rental. Oke, coba yuk. Kita lihat, kita datangin semua rental kan, kita datangin rental. Lumayan ya rame. Kita lihatnya cuma rame. Rame ya sih. Ternyata marketnya gede. Nah di situ kita coba, oke deh, yuk minjem duit yuk ke orang tua karena kita kan perlu renovasi tempat, perlu TV, alat semua ya. Sudah kita pinjam ya orang tua mau buat apa? Dia bilang mau buat ini. Akhirnya dikasih sedikit dikasih, tapi maliin. Minjem lah, minjem.
Kita beli alat-alat ya jalan. Hari pertama buka nggak ada yang nanya, nggak ada yang kita berdua aja kan, belum ada pegawai. Kita duduk berdua. Setiap ada orang lewat gitu, oh pasti mau main. Anak-anak kan pasti dilihatin, oh pasti mau main. Ternyata nggak cuma dilihatin. Itu jalan 2 minggu sepi banget. Mana ya, kok sepi banget ya, kita ubah desainnya sepatunya, kita ada pasang neon box. Akhirnya jalan-jalan udah mulai ramai. Trafiknya ada, mulai masuk. Mulai trafiknya mulai ada. Makin optimis nih kan, semakin optimis. Wih, enak ya. Dari sana mungkin kebanyakan seminar lagi, balik ke seminar. Udah jalan, keuntungan udah dapat, buka lagi yuk. Kita buka cabang lagi. Cabang kedua. Otomatis kan perlu dana. Ya. Orang tua kan belum apa-apa udah Mau ekspansi. Mana? Akhirnya duit harga sini jam banget. Belum. Iya. Mungkin apa? Akhirnya itu ingat ada BPKB mobil kan. BPKB mobil. Oh, ada BPKB mobil nih. Tak ambil aja. Punya orang tua. Orang tua, kita ambil aja. Lu kan kebetulan kalian nggak izin. Nggak ada izin. Gila. Kebetulan itu teman aku kan kerja di bank. Iya. Mungkin prosesnya bisa dicepat dipermudah. Ya. Jadi kita ini akhirnya kita ngajuin dapat pinjaman. Dapat berapa? 100 dulu. 100 juta. Gile. Harusnya lebih tapi ya Cukup lah gitu. 100 juta cukup lah buat ekspansi lagi kan. Buka cabang baru. Buka cabang baru lagi, buka cabang. Habis itu berjalan, udah lancar. Sempat kita berikan ini ya, PS kita di ini ya, besar ya dulu ya. Kita sampai 3 cabang. 3 cabang. Akhirnya 3 cabang, ya namanya musibah, kita belum tahu manajemen yang bagus. Akhirnya ya colongan dari pegawai, kebobolan Bangkrut yang kedua. kebobolan lagi. Bangkrut bukan karena kesalahan, tapi karena dimaling antara pegawai, kemudian ada maling dari luar. Jadi dua cabang kita kemalingan. Mesinnya diambil. Semua habis kita ada outlet pertama 12 unit game TV itu dibobol, TV-nya dibobol. Kemudian ada CCTV dibobol, hilang semua. Cuma sisa 1 TV aja. Tinggalin 1. Iya. Akhirnya buka, wah. Dan kan Taliban jalan. Di mana tuh jalan? Kok tetap jalan? Pokoknya tetap jalan. Stres nih, gimana nih? Terus? Nah, dari situ mikir otak, baru kemudian kita kuliner. Dari sana kalian udah 2 kali gagal, Ya. 2 kali bangkrut loh. Anggap dah kita jalan, over kontra aja deh. Oke. Ya, karena itu nggak terlalu high untuk penjualannya, nggak terlalu bagus. Over kontra, jual gamenya, dapat keuntungan. Di sana cikal bakalnya buka usaha kuliner. Dulu nasi jinggo pernah. Oke. Buka jualan nasi jinggo, ya bangkrut juga. Habis itu angkringan ya. Zaman dulu kita angkringan gua buat susu. Bangkrut juga. Jalan. Oke. Tapi jalan. Sebentar berapa bulan? 8, 19. Sampai tahun bulan. Sampai setahun jalan. Jual keringan dulu kita buat nyemper. Kita buka nyemper. Belum ada pegawai dia buat Indomie, buat apa, buat minuman kayak gitu. Belum ada pegawai. Berarti kalian bosnya, kalian juga pegawainya. Ya, Oke. belum tahu rekrut pegawai kayak gimana kan. Itu jalan. Kok capek gini ya? Kita nggak bisa mikirin ke depan buat promosi atau apa. Akhirnya belajar dari pegawai. Akhirnya jalan. Kita berpikir nih, buka usaha kuliner kalau pasar ini terus, karena itu kan angkringan ya, pasarnya kan terbatas. Iya. Kita pingin yang tempat yang lebih bagus. Akhirnya buka usaha Nyonya. Dulu Nyonya Fresh Meat si tahu. Di Tekumar. Iya, Tekumar. Dulu di Tekumar buka yang Fresh Meat itu kontrak juga. Punya uang pas-pasan banget. Bisa keuntungan tempat kontrak. Nah, kontrak. Sisanya sedikit kita pakai meja alat pokoknya buka. Udah bisa nyari pegawai, udah staff sudah ada. Tapi dari pelajaran semua itu pasti ada kendala, masih ada kendala. Kita terlalu optimis orangnya. Oh, buka jalan, berpikir besar yuk, kita berpikir besar. Buka lagi. Sampai kita buka resto, yang paling hancur-hancuran kita pas buka resto ya. Belais, kita sempat habis Nyonya. Habis nyonya kalian lagi buka restoran. Nah, karena pemikiran seperti ini. Jadi kita udah buka Nyonya, pasaran terus sudah bagus, flow-nya bagus banget, keuntungannya gede banget. Full dari buka sampai malam tuh full terus kan. Jadi kita ada dana lebih, udah bagus. Mengcover utang udah hampir lunas ya, kumpul uangnya, kita buka usaha makanan kuliner tetap, tapi pasar orang tua lebih serius. Dan gitu pikir ya, aku ambil di daerah Renon. Di daerah Renon dulu ada over kontra, aku kan main action aja. Dan ada nih tempat, udah sama meja, udah semuanya tinggal jalan nih, tinggal meja aja. Ambil nggak? Dia bilang, ya udah ambil aja. Oke, ambil kontrak sana.
Karena kita nggak tahu flow-nya orang tua gimana, kita kan biasa nguasai anak muda. Iya. Habitnya, trennya, kebutuhan orang tua kita belum pelajari, kita langsung main buka aja. Nah di situ yang jadi paling bencana kita. Bencana banget. Waktu itu. Dan nyebut lagi, ingat Dan nyebut lagi. Ke orang tua? Enggak. Oh, Bapak. Bapak. Nama tanya top up. Top up, Iya. iya. PPKB masih sama. Masih. Jadi pinjam ini bukan BPKB yang kedua, kita Nah. pinjam karena udah dipercaya kan sama orang tua. Oke. Udah bagus, udah bisa bayar apa namanya di cicilan bank. Tapi ngaku dong orang tua akhirnya Oh, PPKB. karena udah lihat ada usaha. Karena sudah ada usaha yang Oh, berhasil. ya udah nggak apa-apa. Oke, oke. Itu mau buka yang ini kan perlu dana besar. Iya. Sekitar 350 juta ya. Sedangkan dana masih kurang. Orang tua kebetulan ada jaminan tanah, sertifikat tanah di kampung kan. Aku pinjam ya, aku pinjam. Ini pasti kembali. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, sedikit dipercaya. Saya pinjam, saya gade. Dan dapat pinjaman uang. Lumayan dapat itu 250. Kita buka jor-joran, tempatnya gede banget. Gede banget. Depannya Bajrasani. Bajrasani persis. Tempatnya Bajrasani. Oke. Itu lokasinya sangat gede, pakai mobil juga luas. Kita nyari pegawai, lumayan 16. 16. Banyak banget. Oke. Karena selalu berpikir pelajaran di Indonesia kurang staff, Oke. kewalahan kan gitu sampai 16 pegawai. Gajinya tinggi juga. Jadi tinggi karena kan chef apa gitu kita pakai itu. Nah, Ya karena kan nggak bisa masak. Iya, gitu kan. nggak ada Kayak konsultan. impian ya. Kita nyari konsultan. Terus jalan, cuma bertahan berapa lama? Tutup lagi. 4 bulan tersingkat, bisa Tersingkat. tersingkat. Paling hancur. Itu jalan 4 bulan Dari sepi situ, dan belanja. sepi. Woi, minus setiap hari minus, setiap bulan kita setiap bulan sekitar 25 juta kan. minus. Belum utang, Habis dong uangnya. Jadi subsidi silang kita ngambil keuntungan di usaha Nyonya. Iya. Nyonya jadi nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Karena pendapatannya dipakai terus ke sana. Iya. Subsidi ke sana. Oke. Mulai keteter, kita fokus di sini buat nutupin kekurangan pegawai itu sampai 25 juta, belum di bank lagi, belum ada pinjaman yang kecil kan. Iya. Jadi jalan di tempat. Mau nggak mau kalau lama-lama terus kayak gini, mati kita. Iya. Ya, mumpung jalan 4 bulan, ya udah terpaksa kita ngomong sama pegawai, maaf kita untuk ini mungkin kita close loh. Udah kita bayarkan jadi over kontrak, jual laku. Tapi emang harganya ya setengah harga. Iya. Setengah harga. Dapat undangan, kita udah putus asa sempat. Gimana nih? Dapat undangan tutupin utang atau gimana? Nah dulu kita mumpung punya uang ini, kita buka usaha cabang ini lagi. Oke. Nggak mundur, kita berdua nggak pernah mundur. Nggak kapok. Nggak pernah mundur, utang masih jalan. Karena kalau bisa dibayar bank, lunas kan? Lunas itu. Tapi nggak punya duit nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Oke. Ya kan? Kayaknya dapat uang, jalan dia lagi, yuk kita action lagi. Buka, ada yang cari tempat di Gatsu, ya. Di Gatsu kita buka, abang jalan, bagus, flow-nya masih bagus. Jalan, kebetulan kita buka outlet lagi di Jimbaran buka outlet lagi. Nah kendalanya kita selalu saat itu pelajaran mungkin. Jadi kita nggak buat perjanjian, kita buat perjanjian cuma perjanjian untuk bisa memperpanjang dengan harga, kita nggak buat itu. Jadi di saat kita mau memperpanjang, Dinaikin harganya. dinaikin harganya karena dia mau buka. Jadi itu sejenis. Nah dilihat kami. Jadi problemnya juga selain di itu kita ada kayak apa namanya operasional kalau tinggi pegawai semuanya untuk operasional bahan baku. Kadang di saat sepi kan nggak nutup gitu Iya. Mas Rio. Kadang ini bahan baku yang rusak, jadi pelajaran ya udah nggak bisa diperpanjang, ini nggak bisa diperpanjang kita tutup, akhirnya tutup semua. Terus Sandita sama Maria, kapan akhirnya kalian udah banyak pengalaman tuh? Walaupun dalam usia kalian yang muda, SMA, kuliah, kemudian pasca kuliah, tetap usaha yang di jalan itu udah banyak. Sampai akhirnya kalian mendapat unsur wow, ini bagus banget tuh idenya, kalian bikin ngacok es kopi. Jadi sebenarnya belum dapat wow-nya sih. Jadi waktu itu karena kebanyakan kita dapat bencana, istilahnya kegagalan, kita belajar dari situ. Jadi Nyonyo yang sudah 3 cabang, kemudian kita berpikir kenapa 3 cabang ini tidak bisa berkembang yang sangat cepat gitu loh. Ternyata faktornya adalah biaya operasional yang tinggi. Sedangkan kita tidak menguasai di lingkup itu. Nah dari situ kita berpikir untuk bagaimana caranya kita mengumpulkan modal dan membuat usaha baru lagi. Akhirnya dengan berarti kita merelakan 2 cabangnya itu Korbannya tutup. dikorbanin tutup. Mungkin faktor lainnya juga karena pemilik tuan tanahnya juga nggak mau Masih perpanjang. harganya mahal, Ya. perpanjangan. Mereka secara tidak langsung ingin mengusir kita gitu. Mereka ingin buka usaha yang sama, menaikkan harga dan lain sebagainya. Akhirnya kita merelakan itu. Kemudian karena kebutuhan uang, kita terbiasa dapat uang nih, kita
kita mikir usaha apa ya yang modal kecil, kemudian pengoperasiannya gampang, kemudian biaya operasional kecil. Kita sempat jalan-jalan berpikir, prosesnya nggak cepat. Kita jalan-jalan berpikir, akhirnya kita sempat ke luar Bali. Kan kadang-kadang ada teman yang punya acara nikahan, kita lihat ternyata ada konsep jualan kopi yang lucu, kecil, tapi pemasukannya bagus, jadi flow-nya bagus. Dari situ kita berpikir untuk kita buat aja kopi ya, basicnya kita kan di minuman kemarin karena susu. Iya. Kita buat aja kopi. Akhirnya dari situ kita berangkat untuk buat kopi. Nah, belum se-branding ini, belum se-konsep ini. Yes. Jadi waktu itu kita kepikiran untuk buat kopi, namanya apa ya? Kita kan memang basicnya suka kopi daripada susu. Kita suka ngopi, kita kadang sering nongkrong, kadang ngopi. Akhirnya pada suatu ketika ada orang, kita nggak sebut mereknya apa, mereka jual kopi dengan kemasan seperti ini, tapi ada gula dan bahan lain mengendap di bawah. Oke. Jadi prosesnya, padahal mereka sudah dikemas, proses untuk meratakan gula itu kita harus bongkar dulu, baru kita aduk. Oh, repot. Nah, dari situ kita akhirnya ngobrol-ngobrol berdua sama ada teman-teman sih, lucu-lucuan. Kamu kan sering ngocok nih, pintar jago ngocok nih, ngocok aja. Oh iya ya, kita ngocok, kita minum. Kok bagus ya ini jadikan konsep ya. Akhirnya dari situ kita berangkat untuk buka ngocok es kopi, tapi nggak segede ini. Kita buatnya gerobak dulu dengan modal seadanya. Berapa modal? Di mana? Dulu depannya bos. Di depan Gosa berarti di daerah Renon, Tukang Gagak. Ya enggak. Itu pertama kali ngocok es Bukan kopi. dia sekarang. Iya, Masih seberang. di seberangnya. Itu kan ada PlayStation. Ya, di Ya. Putra di sana. Gue pernah main. Oke, persis di depan proses. Berapa ya modalnya? Kita 7 juta buat gerobak. Gerobak Oke. pas-pasan 7 juta. Karena duit juga pas-pasan maksudnya. Ya, duit udah habis istilahnya. Kita udah kayak hampir putus asa. Ya udah, kita punya modal 7 juta, kita apa ini? Ya udah gempur aja kita buat kopi dengan konsep yang tadi saya bilang. Laku nggak laku kita jual. Nah, dari situ kita bingung menentukan harga karena pertama kali kita buat jualan emperan. Kita survei dulu. Kita ada punya 3 harga, jadi tinggi, sedang, rendah. Bang. Iya. Tinggi, sedang, rendah. Akhirnya kita buka dengan harga rendah. Nggak ada yang beli. Justru nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Jadi dari hasil penelitian kita, jadi kita tanya dengan customer, harga yang rendah dengan konsep yang emperan, mereka pikir ini kopi apaan? Ya, kotor, Bahannya apa dan lain sebagainya. Ya udah, kita gempur dengan harga tinggi aja, kita mahalin. Kita mahalin dengan konsep gerobak, ada yang ini ngapain konsep Pakai gerobak, ketinggian harganya tinggi. Akhirnya ya udahlah, hampir putus asa. Laku nggak laku, kalau nggak laku kita nggak usah jalan. Kalau laku kita terusin. Akhirnya kita ambil di harga tengah itu. Nah, mulailah dari situ orang lanjut beli. Oke, trafficnya ada. Trafficnya ada. Tractionnya mulai ketarik Ya, orang. ya. Oke. Dari situ kita mulai pede kayak kalau memang kopinya kita nggak enak, nggak berkualitas, kita udah punya langganan. Jadi ada orang, jadi ada repeat order. Dari situ kita pede akhirnya. Ya udah kita seriusin ini, kita konsepin ini, kita buat yang lebih proper lagi. Akhirnya kita pindah ke depan, nyewa kios agak kecil, kita konsepin lebih bagus, lebih bersih. Sampai sekarang. Itu yang pertama. Itu pertama. Pertama. Nah, yang menarik gini, bro. Biar sahabat seruput khususnya generasi milenial dapat belajar ya. Lu udah bangkrut berkali-kali. Lu sampai tanda kutip kriminal banget, belum penggelapan BPKB-nya orang tua, ya untung syukurnya lu bisa balik ya. Tapi akhirnya orang tua tumbuh kepercayaan. Iya. Apa sih yang membuat kalian berapa kali gagal, terus sampai akhirnya menemukan konsep hari ini kalian nggak hafal? Apa sih yang bikin dari kalian itu, oke gue berani nih? Kalau cuma sekedar motivasi doang dari seminar juga menurut gue kurang. Tapi apa yang membuat kalian tuh, gue tujuan gue sana, gue mau ke sana? Terserah, Maria atau Sabita, silakan jawab. Jadi kalau saya pribadi waktu itu memang faktor utama kita adalah seminar sebenarnya. Jadi seperti di brainwash kita di situ, kita di waktu zaman muda itu tidak terlalu banyak mengenal dunia muda. Jadi kalau waktu itu mungkin anak muda diajak untuk jualan pasti gengsi. Nah untungnya kita waktu itu di brainwash sama seminar tumbuh motivasi. Jadi motivasinya itu mengalahkan gengsi. Kalau dari saya sendiri. Jadi waktu muda, waktu saya bilang muda ya, SMA walaupun sekarang masih muda juga. Waktu SMA itu terlalu banyak racun motivasi dibandingkan seminar tentang edukasi.
Jadi lebih banyak kita motivasi yang membrainwash kita, kamu bisa sukses. Asalkan kamu action terus, gagal luar biasa. Iya, Risiko belakangan. Itu yang menjadi racun kita. Untuk saya pribadi. Jadi gengsi mengalahkan, jadi terbiasa itu pada saat jualan sudah tahu enaknya dapat uang, ya udah keterusan. Terusan. Gitu. Terus kalau Sandika? Kalau aku sih, kalau di awal aku emang mimpiku pengen jadi pengusaha, pengen jadi nomor satu, nggak tahu, aneh kata-katanya. Dari awal, dari SMA, aku ke depan harus jadi pengusaha hebat, pengusaha nomor satu. Karena aku senang banget lihat orang pebisnis muda, pengusaha yang sukses. Pasti aku lihat gimana pun caranya, setiap di saat aku punya brand, aku harus jadi nomor satu, jadi yang terbaik. Jadi dia konsepnya kompetisi. Jadi dia nggak suka tantangan. Iya. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Emang sifat alami dia seperti itu. Ambisi banget, kalau aku bilang ambisi banget. Dia sifat alaminya itu. Keren. Nah, sekarang udah total berapa outlet kalian punya Ngocok es kopi? Kita ada 15. Sebenarnya ongoing, cuma ya karena kondisi seperti ini. Karena corona, Ya, kita pensi sedikit. dulu. Ya. Total udah punya 15. 15 untuk sekarang 15 outlet. Sebenarnya udah mau ada yang mau jalan, cuma kita pending. 15 outlet itu semua di seputaran Denpasar Badung atau ada di luar Denpasar Badung? Di luar yang masuk Badung. Ada. Tabanan, Tabanan ada, Gianyar ada. Jumbaran Badung ya. Oke. Oh, nah, kalau kamu udah sampai 15 itu udah berapa tahun? Sampai hari? Hampir 3. Hampir 3. Mau 3 tahun. Hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Ini kan konsep istilahnya kalau anak kekinian bilang kopi to go. Iya. Bener ya? Habis beli kopi, go. Ya, kopi to go. Kompetitornya banyak loh. Yang sejenis atau seperti boba dan macam-macamnya ya, turunannya. Apa yang membedakan Ngocok es kopi punya produk sama yang lain sehingga kalian pede, gue mau ekspansi kemanapun pasti laku di barang. Apa yang bedain? Jadi kita karena pengalaman kemarin, jadi bukan hanya menjual produk, jadi kita menjual produk dari masalah yang timbul. Menjual produk dari masalah yang timbul. Menarik. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu masalah yang timbul adalah banyaknya anak muda yang galau. Hampir 100 galau. Oke, dimanapun habis 100 galau, dari situ kita punya konsep yang lucu, kopi. Waktu itu sih kita pertama kali di Bali, kalau saya bilang. Belum ada konsep kopi tuku, masih coffee shop. Iya. Jadi dari situ kita bagaimana kalau kita obatin kegalauan mereka dengan kopi. Jadi kita buatin konsep kopi yang jenaka dengan manfaatnya adalah memberikan semangat. Jadi kita nggak pernah bilang kalau kopi kita tuh enak. Kopi kita adalah kopi yang memberikan semangat. Kenapa seperti itu? Kita buat ada kata-kata di sini yang menghibur. Tagline-nya lucu semua. Tagline-nya lucu. Jadi pada saat orang terbiasa share tentang kegalauan, di sini kita ciptakan tuh bagaimana kita caranya share tentang kelucuan atau jenaka. Ini menjadi bahan share. Itu videonya kita. Kemudian pada saat dikocok, secara tidak langsung moodnya orang yang darinya galau, gerakan ngocok kan energik. Iya. Gerakan ngocok itu energik, jadi membuat kayak lucu, ketawa, cara nggak langsung masih senyum. Jangan kan ngocok, Gue baru baca aja gue udah tersenyum. ya. Itu value-nya kita. Bukan hanya membuat produk untuk yaudah kita jual ke pasaran karena produknya itu nanti enak karena tren, bukan. Tapi ada value tambahan. Ada video, terus ada story ya. Betul. Iya. Sekarang gue ngomong lebih personal. Oke, kakak adik pernah berhasil, gagalnya banyak. Pada saat gagal, ini biar belajar juga, siapa tahu ada sahabat seruput yang adik kakak kayak kalian, ya kan mau bikin usaha patungan. Pada saat gagal, lu pernah berantem nggak sih? Jawab jujur, atau pernah ada perbedaan? Kalaupun terjadi perbedaan, akhirnya kalian tuh nanganinnya gimana? Kalau berantem makanan sehari-hari sih gitu. Oh, berarti sesuatu yang manusiawi dong. Kalau kita berantem yang tanda kutip positif ya. Positif. Berantem kita paling beda argumen. Oke. Kita kadang beda argumen. Saya pingin ke kanan, dia pengen ke kiri. Dan itu bagus kalau menurut kita. Itu sehat, menurutku juga itu sehat. Karena dari perbedaan itu kita bisa coba, oh, dari sudut pandangnya dia seperti itu. Kadang kita bergiliran. Jadi kita timbang yang mana risiko lebih kecil, itu yang kita jalanin. Beda, punyamu aja jalanin dulu. Kalau punyanya dia gagal, berarti punya aku aja. Sering seperti itu. Di mana titik temunya? Titik temunya Kan beda nih. Sandika mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, sampai ujungnya. Ya, oke lah, ngeliat dulu.
Kalau kita selalu nggak mau ribet orangnya. Oke. Dia punya opini A, aku punya opini B. Terus? Ya Di udah. trial dulu. Oke deh, kamu jalanin, kita Kita trial dulu. coba selalu opini masing-masing. Oke. Tapi tanda kutip yang mana risikonya terkecil. Anda kan tetap dong nimbang resiko. Ya. Timbang resiko. Selalu. Ini opini ku salah, opini dia lebih risikonya lebih kecil, oke jalan. Oke. Terus kan ngomong pembagian tugas. Ya, Sandika apa, Arya apa? Hah? Apa? Kalau lu pembangunnya macam es kopi kan udah 15 outlet ya. Jadi secara teoritis kalau dibilang dia bagian operasional. Jadi segala macam tentang kebutuhan dan kegiatan operasional dia. Oke. Kalau saya Ya. segala macam kegiatan tentang marketing. Jadi apapun image-nya orang tentang brand kita, saya bertanggung jawab. Cuma nggak ada kemungkinan juga dia ada masukan juga. Kita saling Selalu diskus. Eh, Cuma secara teoritis itu pembagiannya. Wih, menarik ya. Beruntung lah kalian berdua bisa saling mengisi. Karena belum tentu loh di antara sahabat seruput ini bisa mendapatkan kondisi seperti kalian. Nah, tadi ada hal yang menggelitik. Ngomong resiko. Kalau kita ngomong hari ini anak muda, termasuk kalian, pada saat kalian memulai, ya kan, biasanya ada orang ngomong gini, ya nggak apa-apa anak muda gagal sekali dua kali mumpung masih muda. Kadang ajar, eksekusi. Tetapi kan akhirnya kalian udah dapet pembelajaran ya. Maksud saya biar kalian kasih contoh ke mereka. Kalau gua anak muda, gua mau mulai sebuah usaha, apa main hajar boleh aja atau apa sih yang harus dipertimbangkan? Oke. Jadi menurut saya sih setiap kamu ngelihat peluang, kita ngelihat peluang, selalu action jalani. Jadi setiap ada masalah kita belajar dari permasalahan itu. Oke. Jadi yang pernah menyerahkan kebanyakan dia yang udah saya lihat kadang dia udah action semangat banget menggebu-gebu di saat sudah menjalani dan gagal nggak berani dia jalan Nggak berani mencoba lagi. nggak berani takut Padahal itu orang biasa. padahal itu hal biasa dan emang biasa bisnis tuh biasa seperti itu dan kalau nggak pernah gagal perlu dipertanyakan. Iya. Kalau sudah pernah gagal belajar dari kegagalan sebenarnya itu yang asik. Arya, Andita, ini pertanyaannya sudah makin tajam. Ya, pencerahan udah dapat. Kita ngomong omset. Percuma usaha kalau resultnya kita nggak tahu berapa, bener kan? Anak-anak muda pasti akan terinspirasi, bukan berarti niru kalian, tetapi pasti kan mereka mencari jalannya dia sendiri. Udah 15 outlet, omsetnya berapa? Jadi kita Mau rupiah atau apa terserah? jadi kita bilang pakai asumsi cup aja ya. Oke, asumsi kak. Jadi asumsi cup kita jual 18.000 nih rata-rata, tapi nggak semua 18.000. Rata-rata 18.000, 15.000. 18.000, oke. Jadi outlet kita kan 15 outlet. Iya. Jadi per bulan, anggap kita habis cup, hitungan cup aja. Kita cup sampai 55.000 sampai 60.000 cup sebulan untuk semua outlet. Oke. Oke, ya udah dikali aja. Masa corona ngaruh nggak? Corona pasti agak menurun. Corona menurun, cuma kita punya triknya. Oke, kan dulu sebelum ngomong trik penting. Ya, ada Mas Rubut. Biasa, kan udah sering kan di episode Kopi Seru setiap gua tanyain omset macam-macam. Ya, tadi lu hitung sendiri ya, 55.000 sampai 60.000 kak, 15 outlet, harga 18.000, lu hitung sendiri. Oke, tadi ngomong trik penting nih. Hari ini corona bro. Ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada parameter ini harus kita perhitungkan. Gue yakin banget seperti tadi lu bilang ada beberapa outlet yang lu pending, ya kan? Atau ada outlet yang akhirnya lu udah terpaksa buka. Oke? Gimana sih lu nyikapin kondisi hari ini yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada kondisi masih corona datang di Indonesia? Jadi corona datang, otomatis gaya hidup dan kebiasaan pasti berubah. Oke. Jadi yang paling mencolok adalah orang bakal males keluar. Orang bakal masuk. Kedua, orang pasti lebih aware tentang kesehatan. Ya. Itu dua poin itu yang kita tangkap. Jadi triknya adalah bagaimana caranya penjualan kita lebih banyak dengan metode pengantaran langsung. Jadi kita kontak si ojol-ojol itu, kita minta untuk adakan promo khusus untuk kita, ataupun kalau memang ada promo dibuatkan, itu yang pertama. Kemudian pasti ada penurunan omset karena daya beli pasti turun orang kan. Nah, kita punya trik yaitu menaikkan margin, menurunkan biaya operasional. Jadi kita naikkan margin tanpa harus merubah harga. Kita nggak mau merubah harga.
Berarti ingredientsnya udah kurang apa? Bukan. Tapi kita munculkan produk baru dengan tanda kutip margin yang lebih tinggi. Tapi produk itu nggak bisa sukses kalau tidak ada poin yang kedua tadi tentang kesehatan. Kita munculkan 2 produk baru. Tropical Series, di situ ada buah-buahan. Yang kedua Yakult Series. Yakult Series. Iya. Jadi buah-buahan mengandung vitamin C. Jadi untuk daya tahan tubuh. Yang kedua Yakult Series itu karena ada yogurt dan bakteri baik di Yakult itu buat orang yang sedikit gerak di rumah jadi lancar BAB sama ususnya sehat. Itu nge-booster lumayan, sangat membantu omset penjualan kalian. Sangat. Gimana sih caranya kalian itu kreatif nyari ide? Mana ya? Bawaannya memang kita kreatif, jadi kayak sering komunikasi dengan orang, sering bertemu dengan orang, sering sharing dengan orang. Jangan pernah ego akan pendapat sendiri. Kadang orang lain, siapapun itu, bahkan tukang ojek sekalipun, tanda kutip ya, sorry, mereka punya sesuatu yang harus kita dengar. Jadi banyak masukan orang gitu ya. Itu yang Dengan kalian terima, kalian bisa tahu ya pain atau rasa yang diinginin sama customer atau rasa kekhawatiran yang dia nggak dapat dari produk lain ya. Pernah merhatiin kompetitor? Pasti. Oh pasti. Tapi kita nggak sebut mereka kompetitor. Kita sebut sharing partner namanya. Kenapa? Kalau kompetitor kita otomatis selalu terpaku pada mereka aja. Ya. Tapi kalau sharing partner kita bisa meniru dan mengungguli mereka. Jadi pada saat mereka punya inovasi, kita berpikirnya bukan malah membenci, tapi berpikir bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang lebih inovatif daripada dia. Lebih bagus kata-kata sharing partner daripada kompetitor. Keren. Terakhir nggak ada. 3 pesan, 3 kata versi Arya Sandita ya. Kalau anak milenials atau generasi Z yang di bawahnya, lo mau jadi seorang entrepreneur, minimal tuh harus punya apa sih? Kalau menurut versi saya jadi kamu harus punya kemauan, 1 kemauan. Kedua, punya mimpi yang besar. Dream, Menurut saya. dream. Habis itu jangan pernah takut gagal, itu kuncinya. Jadi gagal itu biasa. Jadi udah gagal nggak boleh berarti gagal itu biasa. Coba terus. Itu kuncinya. Kalau dari bro, Sama persis. Kita sedang pasti sama. Pokoknya pintar di dunia akademik itu masih nomor 2. Yang penting keberanian, kemauan. Itu penting. pinter di dunia akademik itu nomor 2, tapi pasti membantu. Pasti membantu. Iya. Sahabat seruput, demikianlah acara Kopi Seru bersama bintang tamu Arya dan Sandita. Mereka berdua adalah founder dari Ngocok Es Kopi. Sebelum saya tutup, sengaja nih saya tutupnya agak berbeda terus episode kali ini. Saya kasih tantangan ke mereka berdua. Biasanya, ya kan anak buahnya nih yang bikinin produk ini untuk kita minum. Hari ini saya kasih tantangan mereka berdua bikinin saya dan kru saya signature dari Ngocok Es Kopi. Siap terima tantangan? Oke. Nah, kita masuk sekarang ke ruang produksinya. Kita minta berdua, Arya, Sandita, action. Gua mau tahu. Oke. Jadi pertama kita pakai sarung dulu biar higienis, pakai apron, pakai masker juga ya. Lu mau bikinin gua apa nih signature-nya? Kita buat kopi susu aja deh. Oke, kopi susu. Kopi susu. Nah, ini namanya es susu. Es kopi susu. Es kopi susu dari Ngocok Es Kopi. Kan cuman Rio Christian dapat sebuah kemewahan, foundernya yang bikinin. Baru sekarang dikocok. Iya. Ya, gue minta kos kaki pipet. Ini sensasinya beda. Nyoba nih. Kalau tadi kita di sana terus ngopi yang bikin anak buahnya, kalau ini yang bikin bosnya. Beda ya? Beda. Lebih enak ya? Lebih enak. Karena gratis. Karena gratis. Ya, sahabat seruput, demikian bincang kita bersama founder Ngocok Es Kopi, Arya dan Sandita. Kita doain sukses selalu. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Sampai jumpa.